Hai Bapak Ibu teman-teman semua, welcome back to my channel. Jadi, kita sekarang ini kan lagi ngebahas tentang bagaimana cara ngebuat laporan keuangan yang bener gitu ya, secara fiskal, secara akuntansi untuk persiapan pelaporan SPT Badan tahun 2025 di tahun depan gitu ya. Nah, pada video kita kali ini, which is lagi di part 3, Bapak Ibu, kita akan ngebahas tata cara bagaimana sih membuat atau menghitung yang namanya harga pokok penjualan. Nah, ya. Banyak yang saya temui di lapangan, di klien-klien saya, ini saya share dulu problemnya ya Bapak Ibu ya, bahwa most of them itu membiayakan yang namanya pembelian, seluruh pembeliannya dia kepada supplier itu langsung dibiayakan menjadi harga pokok penjualan. Ya, misal dia transfer nih kepada suppliernya pada bulan ini, total transfer whatever it is, atau apakah itu pelunasan, apakah itu uang muka, atau itu pembayaran, ya, total misalnya dalam satu bulan 1M. Dan sedihnya 1M itu semua sama dia dibiayakan. Ya, langsung mengurangin penjualan dia ya menjadi laba kotor pada bulan itu. Padahal kalau Anda semua ini melanjutkan praktek yang salah seperti itu Bapak Ibu, laporan keuangan Anda akan rawan kena periksa dari kantor pajak. Loh, kenapa? Karena dengan seperti itu Bapak Ibu tidak akan memunculkan angka persediaan di neraca, ya. Padahal kalau KLU, usaha Bapak Ibu semua ini adalah usaha dagang, ya, either itu retail atau grosir, atau kalau Bapak Ibu KLU-nya adalah perusahaan manufaktur sesuatu, apabila tidak memunculkan yang namanya persediaan, ya itu akan menjadi tanda tanya besar, ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya kalau usahanya bergerak di bidang jual beli. Itu kita wajib banget memunculkan akun persediaan. Dan yang kita bisa biayakan pada laporan keuangan atau laporan laba rugi fiskal dan komersial adalah hanya barang-barang yang sudah berhasil kita jual saja. Jangan sampai kita membiayakan yang namanya barang-barang belum laku kejual loh. Bisa jadi itu dead stock loh di dalam gudang kita. Belum tentu yang kita bayarkan kepada supplier itu sudah terjual gitu. Makanya harus hati-hati di sini ya, kita biayakan, kita hitung itu berdasarkan yang terjual saja. Intinya seperti itu. Nah, terus kalau kita biayakan hanya yang terjual saja, terus gimana cara ngitungnya? Padahal selama ini kami melakukan pembelian itu harganya naik turun, fluktuatif. Kadang kayak misalnya beras, saya hari ini beli di 10.200, besok belum tentu 10.200, bakalan 11.000, kadang juga kalau lagi mahal juga bakalan 12.000 dan lain sebagainya. Nah, itu gimana? Nah, dalam aturan akuntansi itu ada yang namanya FIFO sama LIFO sama average. Ada 3 cara untuk menghitung harga pokok penjualan. Ya, ada 3 cara: FIFO, first in first out; LIFO, last in first out; dan average atau rata-rata. Itu aturan komersial. Nah, kalau Bapak Ibu mau membuat, udahlah aku males koreksi-koreksi fiskal lagi nantinya ketika akhir tahun gitu ya. Ya udah, pilih yang bisa atau diperbolehkan oleh fiskal saja. Hanya ada 2 Bapak Ibu. Ya, FIFO, first in first out, atau average atau rata-rata. Nah, bagaimana kertas kerjanya gitu kan? Bagaimana tata cara teknisnya untuk menghitung 2 itu? Nah, saya akan tunjukkan pada video kali ini menggunakan Excel ya, tapi for your information aja, karena kita menggunakan Excel ya Bapak Ibu semua, maka metode antara 2 tadi, FIFO atau average, itu kita hanya bisa menggunakan average aja atau rata-rata ya, karena kita menggunakan Excel. Tapi kalau Bapak Ibu suatu hari sudah investasi nih ke software, which is software sekarang udah nggak mahal-mahal kok Bapak Ibu, di software langganan kami yang selalu kita aplikasikan untuk seluruh klien-klien kami, itu setahun cuman bayarnya 2,7 juta saja per tahun loh. Berarti kan sebulan ya nggak sampai 300.000 ya Bapak Ibu ya, murah banget gitu loh. Jadi
Bila usaha Bapak Ibu sudah omsetnya di atas 100 juta per bulan, saya sudah sangat sarankan Bapak Ibu untuk upgrade ke software gitu ya. Nah, kembali lagi ke Excel, ini aku akan tunjukkan caranya Bapak Ibu, bagaimana cara kita membuat perhitungan harga pokok penjualan menggunakan average system atau harga rata-rata ya, pakai Excel tentunya. Oke. Nah, di sini saya punya format, ini adalah sheet yang namanya average Bapak Ibu. Nah, di sheet average ini kita punya nama ya, ini nama barangnya atau kode SKU-nya ya yang Bapak Ibu milikin. Dan ini adalah saldo awal. Dari mana dapatnya? Dari stok opnam yang kita semua lakukan setiap tanggal 30. Ya. Stok opnam itu wajib banget Bapak Ibu kalau Anda semua menggunakan Excel atau nanti menggunakan software, itu stok opnam sangat diwajibkan. Ya, makanya ini saya selalu encourage klien-klien kami untuk melakukan stok opnam secara fisik ya. Terus ini harga per PCS, ini adalah harga rata-rata dari bulan lalu dan ini totalnya. Ya, total persediaan dia selama bulan lalu ya, bulan Juli. Nah, selanjutnya yang harus kita isi, yang harus kita kerjakan adalah kita harus input pembelian-pembelian kita setiap kali barang datang. Ya, bukan ketika setiap kali Anda membayar, no. Tapi setiap kali barang datang. Dan kebetulan di perusahaan model ini kan punyanya klien kami juga ya, tapi kita sembunyikan nama aslinya, maka kita samarkan gitu ya. Nah, ini kita melakukan pembelian ya selama bulan Agustus itu di berapa kali ini? 37 kali Bapak Ibu. Dan ini harus kita input di sini. Ya, dan kebetulan klien kami ini nggak ribet, dia ada uang ada barang, jadi tidak ada barang dia itu yang diutang selama 30 hari gitu, nggak ada gitu ya. Jadi oleh karena itu kita taruh di sini ya, setiap ada pembelian dia langsung bayar, setiap ada pembelian dia langsung bayar gitu ya. Nah, in total di sini ya dia ada nih beli ini ya, di pembelian ke-10 ini semua bisa kita tracking ya. Contohnya ini 9340 di pivotan ini ya, ini persediaan. Kita taruh di sini ya, kita taruh di persediaan Bapak Ibu semua. Persediaan. Nah, itu ada yang berapa tadi? 10 jutaan sekian ya. Kita lihat di sini 9340. Nah, ini easily you can get it. Nah, ini. Ini 9340. Ya, kita bisa lihat di sini, teman-teman Bapak Ibu semua. Ya. Nah, lalu berikutnya kita lakukan yang sama sampai akhir bulan. Nah, lalu di sini kolom yang terakhir ya, itu kita hitung loh berapa total in quantity yang mereka beli selama bulan Agustus ya. PCS ini nanti akan otomatis ke detect. Ya, kita akan jumlahkan di sini secara manual ya, pakai Excel kita jumlahkan. Nah, lalu yang ini di total rupiah ini adalah kita jumlahkan total payment-nya. Bukan harga per PCS-nya ya, tapi total payment-nya berapa di sini. Ya, per masing-masing kode SKU. Nah, selanjutnya rata-rata kita akan menjumlahkan ya ini ya pembelian, total pembelian di bulan Agustus ditambah dengan, jangan lupa, total saldo awal, terus kita bagi dengan total PCS saldo awal ditambah dengan total pembelian dalam bentuk picisnya. Ya, dan di sini akan muncul nih rata-ratanya sekian. Nanti harga rata-rata ini akan kita pergunakan untuk menghitung berapa harga pokok penjualannya di sini ya. Nah, ini format yang sudah saya pakai pada ratusan klien-klien kami yang masih menggunakan Excel ya, Bapak Ibu semua. Nah, di sini kita punya yang namanya stok awal. Ya, ini semua pasti sama dong, pasti tie up dengan yang ada di sini ya. Saldo awal ini pasti akan tie up dengan yang ada di sini. Nah, lalu untuk pembelian ini kita ambil dari mana? Ya, ini kan picis ya satuannya ya. Kita ambil dari sini Bapak Ibu. Nah, total yang dibeli di picis ini. Selanjutnya, stok akhir ini adalah stok hasil hitungan manual ya yang mereka lakukan di tanggal 31 Agustus ya. Penting banget Bapak Ibu, ini namanya menggunakan sistem periodik ya, sistem pencatatan periodik, tapi FYI untuk kalian yang menggunakan Excel ini mau nggak mau kita hanya bisa menggunakan sistem periodik gitu ya di sini di stok akhir. Nah, akhirnya kan ketahuan nih
terjualnya berapa gitu ya. Nah, ini akan kita rumus aja Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Ini kalau saya delete ya semua di sini. Nah, ini adalah hasil penjumlahan sama dengan saldo awal ya ditambah dengan pembelian dikurangi dengan stok akhir. Itu adalah yang terjual Bapak Ibu. Masuk akal ya? Lalu kita tinggal double klik aja dan dia akan otomatis menginfokan berapa kuantitas yang terjual pada bulan Agustus ini. Gitu. Dan harga ini Bapak Ibu pakai VLOOKUP aja. VLOOKUP ambil dari sheet average yang rata-rata. Karena harga rata-rata untuk bulan Agustus adalah sekian. We have to follow. Gitu ya. Nah, nanti kita VLOOKUP jangan sama dengan ya. Ada akuntannya, adminnya klien saya itu pakai sama dengan, nanti salah. Aku lebih encourage teman-teman pakai VLOOKUP. Ya, VLOOKUP itu sudah aku ajarkan caranya pada video part 1 ya tentang membuat laporan keuangan. Tuh ya. Nah, lalu setelah harganya sudah kita pindahkan ke sini, lalu kita total ya, kuantitas kita kalikan dengan harga. Nah, terbentuklah sejumlah 637 juta ini yang berhasil terjual pada bulan Agustus ini. Ya, dan berikutnya yang kita harus kerjakan adalah saldo akhirnya. Saldo akhir persediaan itu dapat dari mana? Ya, dapat dari stok akhir dong, dari stok opnam dong, ya kan? Nah, ini kita cuma tinggal sama denganin aja sama kolom stok opnam. Dan untuk harga, nah ini bakalan sama dengan yang terjual. Nah, sehingga stok akhir persediaan yang 194 ini akan harus sama dengan neraca kita. I show you ya. Untuk persediaan, nah ini ya, ini sama ya 194.240 ya, sama dengan yang ada di sini 194.240. Gitu ya Bapak Ibu semua teman-teman. Dan kita lanjut ke jurnalnya ya. Setelah kita bisa menghitung berapa sih total harga pokok penjualan yang sudah kejual, yang sudah berhasil kejual, maka kita pindahkan ke jurnal sini Bapak Ibu di jurnal nomor 6. Ya, di sini langsung aja di persediaan Shopee sekian. Ini aku dapat dari harga pokok yang warnanya biru. Ini kalau yang biru ini untuk persediaannya Shopee, yang ini kita ke persediaannya Tokopedia. Gitu ya, kita jumlahkan aja secara manual gitu ya. Dan akhirnya muncul nih di sini totalnya 637.662. Itu harus sama dengan yang ada di sini. Ya, yang saya ping-ping ini. 637.662 itu ya. Ini jurnalnya sudah kelar nih untuk yang part 3 ya. Goal kita di video ini adalah untuk membuat atau menghitung berapa harga pokok penjualannya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, gimana? Memang videonya teknikal banget ya, agak panjang juga, tapi aku percaya kalau Bapak Ibu teman-teman semua mau mempraktekkan, kalian ambil aja di link di bawah ya. Untuk format Excelnya kalian bisa ambil di link di bawah, di link deskripsi video ini. Nah, ketika Bapak Ibu semua habis mendengarkan video ini, maka lanjut dong latihan ya, karena ilmu yang saya share pada video-video di YouTube ini semuanya adalah praktikal. Kalau Bapak Ibu nggak latihan ya seumur hidup Bapak Ibu bakal nggak akan bisa untuk meraih goal yang ada di video ini. Oke? Sekian untuk sesi kita atau video kita kali ini di part 3. Kita lanjut ke part 4 ya. Di part 4 kita akan ngebahas mengenai bagaimana tata cara untuk menghitung atau membuat neraca dan laba rugi secara lengkap gitu ya. Jadi Bapak Ibu stay tune aja, subscribe aja di video kita kali ini, dan see you all in the next video. Semoga bermanfaat. Bye!